Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga saja semuanya dalam keadaan sehat ya, amin. Hari ini tidak jauh-jauh dari video sebelumnya, aku selalu rutin melakukan aktivitas ini setiap harinya. Tidak jauh-jauh seperti biasa, nyapu, nyuci, ngepel, dan lain-lain sebagainya. Seperti biasanya kalau aku memulai persapuan di dalam rumah, aku selalu merapikan tempat lele aku dulu. Kemudian di sini aku juga merapikan ayunan si adik yang terhamburan kainnya. Kemudian aku ganti dengan kain yang baru lagi. Dan juga di sini aku lagi ngelap-ngelapin TV dan bufet-bufet yang ada di dalam rumah aku. Di sini juga lagi ada kejadian wifi aku kabelnya itu copot dan tidak mau lagi connect karena mungkin ya tadi aku ngebas-ngebas TV-nya terlalu kuat dan kencang jadi kena cokannya, karena memang cokannya ini sudah agak hang-hang juga atau tidak balik lagi untuk digunakan, tapi masih dipaksa ya teman-teman, alhasil jadinya seperti begitu. Tetapi setelah sekian menit aku ulang-ulang kembali, akhirnya wifi-nya mau connect kembali lagi. Setelah connect telah selesai diurusin, sekarang aku lanjut ke kamar aku ya teman-teman. Di sini aku mau gantiin spraynya dulu karena udah 4 atau 5 hari mungkin ya aku belum ganti spraynya. Jadi ya beginilah kira-kira teman pemandangan kamar aku dari sudut kamera, kecil mungil ya teman-teman. Jadi ini kamar sederhana aku. Jadi ya teman-teman, kenapa aku gantiin juga spraynya, karena semalam tuh ada tragedi lucu, mengerikan dan menggelikan juga iya sih sebenarnya. Pokoknya aku nggak tahu lagi mau bilang apa. Intinya semalam itu di kasur ini tuh ada tikus besar yang masuk ke dalam kamar aku. Jadi itu ceritanya begini teman-teman. Jadi sekitar jam 1:30 malam, suami aku tuh kan bangun buang air kecil. Kemudian sementara ia lagi bengong di teras depan rumah, dia melihat kalau ada tikus besar yang masuk ke dalam rumah aku. Pokoknya ya teman-teman, saking gemesnya suami aku tanpa berlama-lama lagi langsung saja dia ambil sapu lidi dan mengendap-endap masuk juga ke dalam rumah mengikuti jejak kaki si tikus tersebut. Sekitar 10 menitan suami aku sudah bergelut dengan tikus yang tak kunjung mati juga dipukulnya. Kemudian kelihatannya suami aku sudah sangat kecapean mengejar tikusnya yang sangat lincah dan gesit ya teman-teman. Jadi alhasil suami aku tuh sambil kejar-kejaran dengan tikus, dan tikusnya pun masuk sampai ke dalam kamar aku melewati celah pintu yang bagian bawah itu loh teman-teman. Jadi dia naiklah di kasur atau di spring bed tempat tidur aku dan anak-anak. Jadinya alhasil aku langsung bangun kaget dan langsung angkat si kakak anak aku yang pertama, karena tikusnya itu masuk ke dalam celana anak aku. Dia sembunyinya di situ dan langsung saja anak aku itu, si kakak itu bangun dan nangis. Jadinya kasihan karena di dalam celananya itu ada tikus. Pokoknya perasaan aku di situ juga ya takut, geli, lucu, tapi ya kasihan anak aku nangis karena dia kaget ya teman-teman, karena kan dia lagi sementara tidur. Jadi dia ya begitu namanya si anak-anak ya teman-teman, kaget karena ada tikus di dalam celananya. Aku juga nggak tahu kenapa tikus itu bisa sampai masuk ke dalam kamar aku karena sehabis dikejar-kejar sama suami aku saking gesitnya ya teman-teman. Dan sampai saat ini pun yang masih menjadi masalah utama di dalam rumah tangga aku yaitu tikus tadi dia itu. Karena aku juga nggak tahu ya kenapa ya teman-teman, di dalam rumah aku, bukan di dalam rumah ya, tapi maksudnya dia berkeliaran di sekitar halaman rumah aku sini loh. Nggak tahu kenapa bisa tikus itu, saking banyaknya tikus aku sampai heran dan tidak tahu lagi mau bagaimana cara membasminya. Mungkin di sini ada teman-teman sekalian yang mempunyai problem atau beban ya, yang memiliki tikus yang berkeliaran. Bisa ya kasih tahu apa obat atau tipsnya cara mengusir tikus yang paling ampuh. Soalnya aku sudah sangat muak dengan tikus yang dimana-mana lalu lalang, walaupun siang hari mereka selalu berkeliaran di sekitar rumah aku. Lanjut, sekarang kita tinggalkan dulu ya persoalan tikus menikusnya yang tadi.
Sekarang di sini aku lagi masak atau menggoreng tahu ya teman-teman, karena hari ini aku kepengen makan tahu terus dicocol sambal kecap gitu, diisiin irisan irisan cabai rawit hijau. Kayaknya enak banget teman-teman. Nah, di sini tahunya sudah selesai aku goreng ya teman-teman, dan lanjutkan lagi aku mau goreng tempenya yang sudah aku potong-potong sebelumnya. Karena di sini rencananya aku mau goreng tahu pakai sambal cocol cabai rawit hijau, kemudian aku mau masak menu sambal teri tempe ya teman-teman. Jadi ceritanya hari ini aku mau masak dua menu favorit aku di rumah. Ya, beginilah nasib kalau memasak di dapur masih menggunakan tungku dan kayu bakar ya teman-teman. Seperti bunda-bunda dan kakak-kakak yang kalian lihat semuanya, di sini itu aku menggunakan kayu bakar ya teman-teman, dan apinya pun itu masih kadang besar, kadang kecil, masih susah diatur ya teman-teman. Tidak seperti kita menggunakan kompor yang apinya tuh bisa kita atur sendiri sesuai keinginan kita. Karena di sini masih menggunakan tungku dan kayu bakar, jadi aku punya masalah tersendiri menghadapi dapur sederhana aku ini ya teman-teman. Jadi dimana kadang itu apinya besar atau apinya kecil, bahkan apinya mati, itu menjadi salah satu kendala dalam pembuatan video aku sebagai ibu rumah tangga sehari-hari. Karena jujur ya teman-teman, kalau masak masih di dapur seperti begini, masih menggunakan tungku dan kayu bakar, banyak sekali rintangan dan harus punya kesabaran yang super ekstra juga, karena menghadapi panasnya api dari kayu bakar ini ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri di sini apinya tuh kadang besar, kadang kecil. Dan ini menjadi salah satu penghambat dalam pembuatan video aku sehari-hari. Tetapi alhamdulillahnya teman-teman, aku selalu berusaha agar bagaimana caranya bisa membuat video itu dengan baik dan bagus kelihatan. Nah, di sini aku lanjut lagi sekarang menggoreng cabai yang sudah aku haluskan sebelumnya ya teman-teman. Karena tadi sebelumnya aku sudah selesai juga menggoreng tahunya, jadi sekarang lanjut aku mau menyambal sambal teri kacangnya. Seperti yang teman-teman lihat di video, untuk perbumbuan sambal teri kacangnya di sini aku pakai bahan-bahan yang sangat sederhana saja ya teman-teman. Tapi kalau untuk rasanya itu tidak perlu lagi diragukan ya, bisa sampai tambah nasi 2-3 piring kali ya teman-teman. Nah, di sini tuh setelah perbumbuannya dirasa sudah cukup matang, langsung saja aku masukin tempe dan terinya. Kemudian aku aduk-aduk sebentar dan tara, sekarang dua menu sederhana aku sudah jadi.